Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pejuang UTBK 2021, selamat bergabung kembali dengan kami di Belajar Bersama Lisvika. Nah, di video kali ini kami akan memberikan rekapitulasi atau kumpulan materi-materi soal bocoran untuk UTBK 2021 per harinya. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-6 untuk ujian gelombang pertama, tepatnya untuk materi Saintek, yaitu untuk fisika, kimia, biologi. Nah, jadi dan matematik ya. Untuk adik-adik yang belum ujian atau mendapatkan jadwal ujian UTBK 2021 gelombang kedua, wajib menonton video ini agar adik-adik mendapatkan gambaran sesungguhnya apa sih materi yang ditanyakan di UTBK per harinya. Apakah sama atau berbeda? Nah, itu akan kami jabarkan detail dalam video ini. Dan untuk adik-adik yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di-subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan updatean terbaru terkait UTBK 2021 dan informasi-informasi lainnya terkait tentang perkuliahan di tahun 2021 ini. Nah, yang pertama kita lihat untuk subtes fisika. Jadi di hari pertama dan hari kedua gelombang pertama ini ditanyakan materinya terkait mekanika, yaitu seputar GLB dan GLBB, kemudian relativitas, kemudian gelombang optik, juga gelombang magnet, serta gelombang bunyi. Nah, untuk gelombang bunyi ini yang ditanyakan adalah efek Doppler, juga perbandingan intensitas bunyi. Kemudian yang terakhir yang ditanyakan di hari pertama dan hari kedua yaitu seputar efek fotolistrik, tepatnya tentang energi foton. Nah, kemudian di hari ketiga sampai hari keempat ternyata ada tambahan materinya yaitu terkait tentang termodinamika. Dan selanjutnya untuk hari kelima dan keenam ini materinya ada beberapa perbedaan ya, yaitu menanyakan terkait usaha dan energi, tepatnya adalah tentang hukum kekekalan energi mekanik. Kemudian yang kedua tentang kalor, dinamika rotasi, getaran harmonik sederhana, dan GGL. Jadi kalau kita lihat dari hari ke hari ada beberapa materi yang berbeda, tentu soalnya juga sedikit berbeda. Nah, pertanyaannya, apakah materi di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, serta di hari keempat tidak keluar di hari terakhir? Tentu jawabannya adalah tetap keluar. Jadi, adik-adik tetap pahami semua materi ini. Mudah-mudahan nanti di gelombang 2, hari H ketika adik-adik ujian bisa menyelesaikan soal fisika dengan lancar dan bisa mendapatkan skor tertinggi, khususnya untuk subtes fisika. Nah, kita lanjutkan untuk subtes yang kedua adalah biologi. Jadi di video sebelumnya juga sudah kami jabarkan ya untuk di hari pertama dan hari kedua materi yang ditanyakan yaitu seputar teori revolusi, kemudian paru burung Finch, kemudian pulau Galapagos tentang diabetes, organisme yang beraneka ragam ke pulau lain jika pulau lain itu dibatasi oleh laut, kemudian hanya ada transportasi laut, terus pencernaan glikogenesis tarkodon, DNA persilangan tumbuhan, animalia jaringan tumbuhan, dan siklus darah. Ternyata di hari ketiga dan hari keempat ini ada sedikit perbedaan, yaitu entah ini maksudnya adalah rincian dari tumbuhan di hari pertama dan hari kedua, tetapi di hari ketiga dan hari keempat ini ada soal yang menanyakan tentang fotosintesis, kemudian sistem peredaran darah, sistem imun, dan genetika. Sedangkan ada kejutan juga di hari kelima dan hari keenam, materinya katanya sama tapi tingkat soalnya lebih sulit. Nah, tapi ini jangan jadikan sebagai adik-adik down untuk mempersiapkan dirinya dalam tes gelombang kedua, karena ini hanya gambaran dari beberapa peserta yang kami dapatkan ketika mereka sudah menyelesaikan ujian di gelombang pertama. Intinya tetap siapkan semua konsep dengan betul dan maksimal. Insya Allah nanti ketika ujian adik-adik akan diberikan kemudahan dalam menjawab setiap pertanyaan yang keluar. Lanjut kita ke kimia. Jadi di hari pertama dan hari kedua materi yang ditanyakan yaitu seputar laju reaksi, kemudian MR isotop, reaksi pembakaran, sel volta, asam basa, penyetaraan redoks, kemudian stoikiometri dan persamaan reaksi. Sedangkan di hari ketiga dan hari keempat ini ada sedikit tambahan untuk materi kimia, yaitu tentang hukum Hess dan larutan penyangga serta pH dan teori kinetik gas dan tekanan parsial. Dan
Kemudian di hari kelima dan hari keenam ini ada sedikit perbedaan juga ya materinya, ada tambahan yaitu hibrida ikatan dan sifat koligatif larutan. Jadi sama halnya dengan fisika serta biologi tadi, apakah materi di hari pertama, kedua, 3, dan 4 itu tidak keluar di hari terakhir? Tentu tetap keluar ya adik-adik. Nah, jadi intinya kembali lagi siapkan dirinya untuk bisa menyelesaikan soal kimia dengan skor tertinggi. Terakhir untuk subtes matematik. Jadi di hari pertama dan hari kedua yang ditanyakan adalah seputar eksponen, kemudian pertidaksamaan, barisan dan deret, irisan kerucut, kemudian ada integral dan turunan serta trigonometri. Sedangkan di hari ketiga dan hari keempat ini ada sedikit tambahan untuk materi matematik yaitu tentang statistika, yaitu tepatnya tentang jangkauan dan rata-rata. Serta yang kedua materi tambahannya adalah terkait tentang persamaan kuadrat, logaritma, dimensi 3, dan bunga majemuk. Nah, bagaimana di hari kelima, 6, dan 7? Ini tentu juga materinya tetap sama dengan hari 1 sampai hari keempat. Oke adik-adik, itu dia penjabaran untuk materi atau gambaran umum untuk subtes matematik. Oke adik-adik, semoga bermanfaat dan semoga diberikan kemudahan serta kelancaran untuk adik-adik yang belum ujian dan mendapatkan jadwal ujian di gelombang kedua. Semoga sukses dan adik-adik bisa keterima di PTN dan jurusan yang diinginkan di tahun ini. Intinya jangan panik ketika akan memulai ujian dan jangan lupa berdoa. Oke, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.